Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita hormat Ustaz Latif, Dr. Latif Awaludin. Ini ceritanya lumayan panjang, kita flashback. Beliau ini guru saya, suhu saya. Beliau yang suhu ini. Jadi suhunya agak panas, agak dingin, kita cek suhunya. Jadi beliau ini yang pertama kali membawa saya ke lingkungan KPPSIS. Yang sebelumnya memang saya hanya sebagai penonton ya tadi. Waktu pendirian pertama kali ekonomi syariah tadi, kita bertemu di satu pengajian. Beliau bilang, ayo kita bangun ekonomi syariah. Alhamdulillah sampai sekarang udah angkatan berapa ya beliau nih? Udah angkatan ke-14 ya ekonomi syariah. Alhamdulillah ini beliau luar biasa jasanya di pembangunan ekonomi syariah. Yang kedua juga ini penyontek. Saya juga diajak sama beliau untuk pembangunan ini sehingga sampai sebesar ini dari awal. Mudah-mudahan Sayyidul Iman pun bisa sebesar STIP, EIP dan sebesar BMT ya, selanjutnya bahkan besar lagi ya. Plus itu buat Ustaz Latif. Ini saya sebenarnya hanya pendukung di sini, hanya sebagai pendukung Ustaznya karena semuanya tadi ilmunya sudah diketerupkan loh kata Ustaznya. Semuanya udah disampaikan sama Ustaz. Kalau saya di sini hanya sebagai sharing, kita sharing. Mungkin teman-teman yang ada ekonomi syariah, kebetulan ekonomi syariah semuanya, udah ketemu saya di pengantar manajemen, udah ketemu saya di wirausahaan, udah ketemu saya di manajemen pemasaran, udah ketemu saya di ekonomi makro. Nah di situ juga saya pasti menyelipkan entrepreneurship. Pasti saya menyelipkan entrepreneurship. Kenapa sih harus diselipkan? Karena memang tidak banyak sekarang lembaga pendidikan yang memang berkhususkan kepada kewirausahaan. Soalnya waktu saya mungkin pertama kali ngajar ya, saya tanya ke teman-teman di ekonomi syariah, teman-teman di masuk ekonomi syariah mau jadi apa sih? Mau jadi bankir? Coba saya raise your hand please. Siapa yang mau jadi entrepreneur? Pengusaha, pengusaha. Siapa yang setelah lulus kalian akan menjadi pengusaha? Raise your hand. Tuh kan, hampir semua kan. Siapa yang mau jadi bankir? Bankir itu kerja di bank, banker latih. Ternyata faktanya yang masuk ekonomi syariah itu lebih banyak menjadi entrepreneur dibandingkan menjadi banker. Ya itu yang kenapa waktu kita di kelas kita menyisipkan ekonomi syariah menjadikan entrepreneurship. Jadi teman-teman datang sini sebetulnya kan kita ngobrol bareng terkait masalah Muslimpreneur saja, Muslimpreneur. Saya juga agak kaget kenapa saya jadi pembicara, tapi saya support terus program Latif karena memang program-program beliau itu bagus-bagus. Yang harus kita garis bawahi, yang harus kita fokuskan itu lebih ke Sobul Iman. Ini tadi saya tanya, Ustaz, Sobul Iman itu apa? Ternyata karakter yang baik dari orang-orang yang beriman, Ustaz. Karakter yang baik dari orang-orang yang beriman. Menjadi seorang pengusaha, kalian sekolah dari kelas 1 SD sampai kuliah. Sekarang semester berapa kali ini? Sampai semester 6. Apakah kalian merasa bahwa ingin menjadi pengusaha itu dibangun setelah kalian kuliah? Selalu saya tanya. Apakah seorang pengusaha itu harus kalian bangun setelah kalian selesai kuliah? Itu yang the big problem yang saya selalu tanya kepada kalian. Jangan pernah membangun satu usaha, jangan pernah membangun satu jiwa entrepreneurship setelah kalian lulus kuliah. Dan tidak ada big mistake, itu sangat besar. Coba kita lihat tadi kata Ustaz dan siapa Pak Ustaz Dino. Terus kita yang sekarang usaha-usaha besar, banyak yang mereka lalui tanpa bangku sekolah, tanpa bangku pendidikan tinggi. Benar? Malah menurut saya yang lebih baku itu banyaknya yang melalui didikan kehidupan kerasnya dibandingkan kehidupan dari perguruan tinggi.
Betul nggak? Iya. Ya. Termasuk contoh-contoh pengusaha yang udah biasa. Kok seperti contohnya saya, seperti contohnya teman-teman. Tadi kata Ustaz bilang, Pak Fajar, Pak Nurul memang orang tua dan keluarganya itu pengusaha. Pertanyaan saya satu, apakah kita pernah mau bisa memilih kita dilahirkan dari rahimnya siapa? Ya, kita lahir dengan kondisi sekarang, kita lahir dengan kondisi seperti ini, itu yang harus kita syukuri bahwa kita yang dihadapkan sekarang adalah kita lahir dari seorang ibu yang melahirkan kita, dan kita tidak tahu ibu itu siapa. Benar? Ada yang jadi ibunya pengusaha, ada yang ibunya rumah tangga, ada yang ibunya dosen, ada yang ibu itu semuanya itu takdir Allah. Ya, tinggal pertanyaannya, saat kita dilahirkan bukan dari seorang pengusaha, apa yang kita lakukan? Kalau memang kita bercita-cita menjadi seorang pengusaha, itu. Jadi ada yang tanya teman saya, kebetulan teman-teman juga ada di pengusaha juga, ya. Ada sama, ada dia mah anaknya pengusaha hebat, pengusaha besar, ada dia mah anaknya. Loh, pertanyaan saya, dia nggak minta dilahirkan dari seorang anak pengusaha, dia minta, cuma ada beban berat yang dihadapi. Contohnya seperti saya sekarang ya, kondisi apa yang jadi beban berat saat ini, yaitu adalah dulu orang tua kita itu udah sekolah loh, udah sekolah tinggi loh, S1, S2 mereka sekolah loh, bisa sebesar sampai sekarang. Nah, teman-teman yang udah S1, S2, apakah kalian yakin kalian akan sesukses orang tua kalian? Ya kan? Malah bisa jadi yang sekolah 2 usaha-usaha yang udah dibangun oleh orang dulu. Jadi banyak kejadian. Jadi permasalahannya itu bukan dari siapa saya dilahirkan dari siapa, saya bukan orang kaya, saya bukan bos, bukan itu. 10% saya akan catat. 10% yang dihadapkan oleh kita itu berdasarkan lingkungan, tetapi 90% itu bagaimana respon kita terhadap lingkungan yang menghadapi kita. Contohnya gimana? Seperti COVID kemarin, COVID-19 2 tahun, kita stay di rumah 2 tahun. Ada yang tiduran selama 2 tahun, ya kan? Mumpung libur setahun 2 tahun, ya kan? Mumpung sekolah tidak offline, kita tiduran di rumah. Ada yang karaokean mumpung libur, ya. Ada di berita mengisi liburan COVID-19 dan karaokean. Ada yang mulai kecil-kecilan dia potong kain, dikasih tali jadiin masker. Iya, jual di Tokopedia, nggak ada kerjaan. Dia masuk input, malah ternyata responnya luar biasa, iya kan? Oleh karena itu sebetulnya bukan masalahnya kita ini mau jadi pengusaha atau tidak. Lingkungan ini ke depan akan keras lingkungan ini ke depan akan jauh lebih keras dari yang kalian bayangkan. Bukan hanya sebagai obrolan brosis atau apapun itu yang seindah di TikTok, tapi kehidupan ke depan akan jauh lebih keras. Karena ada satu teori yang menunjukkan ternyata biaya kehidupan itu berbanding lurus dengan usia. Jadi kalau usia kalian mulai sekarang 22 sampai usia kalian 60, tidak ada biaya yang grafiknya turun. Semua biaya grafiknya naik. Dari sekolah kalian SD, SMP, SMA, lalu kuliah S1, S2, menikah, ya kan? Udah menikah, punya anak, kontrak rumah, setelah kontrak rumah cari rumah, setelah cari rumah cari kendaraan, setelah cari kendaraan anak kalian besar masuk sekolah, yang tadinya gaji kalian buat berdua, sekarang gaji kalian akan dipakai buat bertiga. Coba kalian bayangkan, ya kan? Itulah kenapa entrepreneurship itu dibutuhkan. Ya, untuk apa? Untuk kesejahteraan teman-teman.
Nah, tapi dari semua itu, dari cerita-cerita itu sebetulnya ada garis merah yang tadi Ustaz utarakan itu 100% betul, 99% laras. Itu betul semua, Ustaz. Itu betul semua. Jadi apa yang membentuk seorang entrepreneurship itu yang nomor satu adalah motivasi. Tetap. Kenapa motivasi dulu? Karena kondisinya kalau kalian tidak ada motivasi, mau apa yang kalian mulai, kalian tidak akan bisa selesai. Kalian datang ke sini, motivasinya apa? Nomor satu, motivasinya diajak sama ketua HMJ. Ya, ada yang motivasinya sendiri politik 10-20%. Iya kan? Ada yang 10-20% terkendali. Nah sekarang motivasinya apa dulu? Kalau misalnya kalian mau motivasinya ingin memulai usaha, coba dari sekarang. Ya, dari apa yang kalian punya, dari apa yang kalian belajar, dari apa yang kalian dapat. Ini saya ada satu mahasiswa juga dia jualan apa ya yang pakai jas itu saya lupa. Waktu itu kamu jualan apa ya? Hah? Parfum ya? Dia itu mahasiswa jualan parfum dari masa kuliah, saya apresiasi banget. Apresiasi kenapa? Karena ini apa tuh Iwannya kalah kan? Nggak ada yang mulai Iwan laki-laki, ada yang mulai bisa. Ada juga. Jangan mau kalah ya sama perempuan-perempuan kami saat ini. Jadi mulai dari bangku kuliah. Ya, jadi apapun yang kalian punya, apapun yang resource yang kalian punya, sumber daya yang kalian punya, kalian pakai. Kalian punya orang tua, kalian minta restunya. Itu sumber. Jadi dari orang tua itu bukan hanya modal, tapi doa dan restu mereka itu adalah modal paling besar. Kalian tidak akan jalan selancar sekarang tanpa ada restu orang tua. Jadi satu-satu yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian tanya ibu kalian, tanya orang tua kalian, "Mah, abdi bade jogging cara itu mah menurut mama." Meskipun mereka nggak ngerti. Nah, sudah ada tujuan geprek mama mah ngerti. Ayam geprek mama ada berulang masalah ayam goreng hunkul, ayam nggak senang ayam digeprek itu bisa ngerti mama macam. Jadi itu meskipun mereka nggak ngerti, minimal kita ngajar dulu. Kenapa? Karena restu Allah adalah restu dari orang tua. Restu orang tua adalah restu. Jadi untuk memulai sesuatu itu jangan lupa meminta restu mereka. Ya. Lalu yang ketiga ini manajemen waktu, time management. Tadi bisa juga dibilang ya. Jadi ada pengusaha yang di dunia sudah buat. Ada yang udah pernah dapat materi entrepreneurship dari saya tentang manajemen waktu. Ya kan? Berapa persen rutinitas? 60%. 60% rutinitas. 60% rutinitas itu apa? Tidur, makan, sholat, ke air, main game, hobi. Kalian main game kan? Nonton kan? Main handphone kan? Sosial media. Berapa jam kalian nontonin TikTok dan Instagram satu hari? Ya, itu jadi waste. Jadi apa pertanyaannya? Setelah kalian lihat TikTok, setelah kalian lihat Instagram, karena saya pernah riset sendiri gitu. Dari jam 6 pagi bangun tidur, buka handphone, mulai Instagram, mulai jam 6, scroll, setelah jam, selesai jam 8. Itu nggak dapat apa-apa, Pak. Itu nggak dapat apa-apa. Kita hanya scrolling sampai jempol pegel itu kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita tidak mengarah kepada produktivitas, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu harus produktif. Ya. Kalau misalnya senang scrolling Instagram atau TikTok, oke, kita buka sesuai dengan interest kita. Tadi kan Ustaz itu mulai dari hobi. Pak, saya senang make up. Yang perempuan saya senang make up. Kan ada sekarang dia jadi selebgram gara-gara senang make up, dia nggak? Malah jadi selebgram siapa yang India itu? Dia hobinya siapa? Jajanan. Nah, itu dia mulai jadi selebgram gara-gara make up itu. Dari dia hobi sosial media, dari dia hobi make up, akhirnya jadi selebgram.
Sekali selebgram, saya tanya kemarin ada satu selebgram yang bagus. Saya mau gitu dong, mau coba mau coba sponsor. Boleh Pak, sekali posting 5 juta. Kalau Reels berapa? Reels itu kurang lebih sekitar 15 juta sampai 20 juta Pak. Buset, saya bilang ini kok bisa semahal itu ya? Itu satu bulan hampir penghasilannya hampir 500 juta sampai 1 miliar. Saya kaget dari situ. Dari situ saya mikir, makanya saya kasih tahu sama mahasiswa juga yang misalnya, kalau itu potensi-potensi kalian yang punya, yang kalian bisa lakukan hari ini, lakukan. Gak usah malu, ya. Pak, saya malu, nggak bisa, tapi kamu senang jalanin dong. Jangan malu. Kenapa? Saya dulu malu loh kalau cerita dari awal. Ini kalau boleh cerita dari awal aja deh. Saya tuh dagang pertama kali di Kingsnya dulu mungkin masih belum kayak sekarang. Waktu itu modalnya 8 juta. Sampai sekarang saya kena anxiety disorder, jadi kena gangguan kepanikan. Gara-gara rutin waktu itu kan kalau lagi musim Ramadan gini, kita kan waktu itu jual pakaian ke Tanah Abang. Berangkat jam 1 pagi, sahur di jalan jam 2 pagi, sampai Tanah Abang itu sampai jam 3:30. Makanya tadi ada hubungannya sama yang bisa bilang, lebih cepat buka toko, rezekinya akan lebih banyak. Kenapa saya lakukan itu? Apa yang kalian lakukan saat saya bangun jam 1 pagi? Tidur. Jadi kalian melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Orang lain tidur, kamu bangun, kamu cari berangkat. Saya berangkat ke Tanah Abang jam 1 sampai Tanah Abang jam 3, setengah 4. Tokonya belum buka. Di situ tokonya belum buka, kita sholat subuh di masjid. Sholat subuh kita masuk ke Tanah Abangnya. Sampai sekarang saya masih niat itu ya, satu toko sebelum buka rolling door belum dibuka, itu orangnya berapa ini? Mungkin ada 50 ya. Itu yang rebutan barang, bisa sampai 100 orang ya. Rebutan barang, karung baru datang itu disobekin, segala macam. Pokoknya kita barangnya itu barang dagangan saja. Begini, nggak boleh direbut sama orang-orang. Itu sampai sekarang saya bilang kurang gitu ya barang dagangan. Dan itu dilakukan 1 minggu 3 kali. Kacamata tertendang, terinjak, pokoknya pulang udah begini ya. Kacamata nggak bisa melihat saya kan. Kalau nggak pakai kacamata, kalau senggol gitu, saya nggak pakai tali gitu. Jadi kalau ke senggol ya pasti jatuh gitu. Ada siapa yang bisa ngambil barang, kacamata udah kemana gitu. Nggak ada yang kena, bukannya sama semua kalau nggak pakai kacamata kan. Aduh ya Allah, saya bilang segitunya saya bilang. Makanya saya kalau ngelihat flashback ke belakang, orang banyak bilang, apa aja lu dari pengusaha dari ini. Jadi kalau lihat dari gunung es, orang tuh hanya lihat dari pucuk es saja. Tapi si gunung di bawahnya itu ya saat saya diinjak, saat saya keringetan hebat, saat saya sakit parah gara-gara kecapean, itu orang lain nggak lihat. Gitu. Jadi makanya kenapa berpikir seperti itu, karena kondisinya untuk survive nggak cukup hidup dengan kerja keras saja. Jadi kita harus bisa kerja cerdas. Ya, kenapa waktu itu saya sampai kerja keras itu? Karena saya waktu itu tidak kerja cerdas. Nggak kerja cerdas, ya orang lain mungkin bisa membangun brand sendiri kan. Tapi karena saya mau shortcut, saya pengen hari ini dagang, makanya saya ada berdagang, ada berbisnis. Kalau waktu itu saya awal mula berdagang. Kita semua berdagang pakaian. Lagi musim kayak gini, Ramadan, kalian dagang apa aja, apa sih nggak laku? Iya kan? Yang pertanyaannya saya satu, mau apa enggak kalian? Ada yang sedang berdagang saat Ramadan tuh? Nggak ada. Padahal untuk umat Muslim, untuk umat Islam, berdagang yang paling baik itu dimulai di bulan Ramadan. Karena orang semuanya apapun dagang pasti laku. Mau dagang cendol di pinggir jalan, mau dagang pakaian apa lagi,
dagang apa yang nggak laku? Cuma pertanyaan hanya satu, kalian mau apa enggak? Ya, jadi saya cuma kasih berulang-ulang lagi. Saya kasih tahu teman-teman. Coba kalau yang tadi mengacungkan tangan dan kalian ingin jadi entrepreneurship, kalau memang kalian memiliki motivasi dan kalian mau dimulai, ya mulai dari sekarang. Apapun itu, jangan pas sudah ngacung, ayo mulai, jadi malu, nggak mau mulai. Ya, oke, jadi secepatnya belajar, secepatnya dieksekusi. Karena kalau kalian punya ide, itu semua orang juga punya ide. Ini orang punya ide. Ini dari 50 orang ini 50 ide. Ada yang mau, saya mau jadi entrepreneurship, jadi seorang entrepreneurship pakaian. Saya mau jadi entrepreneurshipnya menjadi bidang makanan. Itu semua orang punya ide. Tetapi semua orang bisa curi ide kalian. Tetapi tidak semua orang akan bisa mencuri eksekusi kalian. Jadi kenapa sekarang banyak yang orang yang sukses karena mereka pintar mengeksekusi. Ya, jadi seorang entrepreneur bukan cuma beride. Saya punya ide ini, saya punya ide ini, oke. Gak cukup sampai di situ. Kawan. Ya. Setelah kalian punya ide, kalian punya visi seperti tadi saya bilang, lalu kalian eksekusi per hari ini sekarang, bukan besok, bukan nanti. Karena itu BLD dibangun buat teman-teman sejujurnya dari pertama ini dibangun untuk menjadi satu laboratorium untuk menjadi mahasiswa yang mau memulai pengusaha. Dari mulai yang kecil, Pak saya dibiayain dari 5 juta, 100 juta, ya kalian baru mulai usaha, udah mau ngambil 100 juta. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang menurut kalian saya mampu, saya bisa. Bisa dari apa? Saya akan tanya, bisa dari mana? Orang tua saya pernah dagang, oke bisa. Kalau gitu, saya mampu, saya bisa dari mana? Saya hobi, oke saya bisa. Jangan bilang saya mampu, saya bisa, tapi nggak tahu dasar dari mana. Nggak pernah dagang, orang tua nggak ada, dari mana dasar? Harus ada dasar itu, harus ada perhitungan juga. Mulai dari sekarang, tapi harus ada perhitungannya kayak gimana? Ada namanya risk management, ada manajemen risiko. Ya. Jadi teman-teman, ini saya di sini, kalau saya jadi kebanyakan bicara, saya ini saya jadi kebanyakan bicara, jadi karena kondisinya saya tadinya hanya pendamping saja karena ini guru saya yang udah memberikan ilmu jauh lebih banyak. Cuma dari semua itu yang harus digarisbawahi 10% kehidupan yang terjadi sama kita itu akan terjadi begitu saja. Tetapi 90% yang terjadi akan menjadi bagus itu bagaimana reaksi kita menghadapi lingkungan kita. Kira-kira bayangin dulu ya, 10% dari lingkungan akan menghadapi kita setiap waktu. 10%. Jadi lingkungan kita bertemu teman, lingkungan kita bertemu guru, lingkungan kita di DKM Masjid, lingkungan kita bertemu orang lain, itu cuma 10% kan. Tapi 90% itu adalah gimana kalian bereaksi terhadap lingkungan tersebut. Contohnya gimana? Dari 90% ketemu salatif, kalian dari sini jangan langsung pulang, karena ketemu salatif kan susah waktunya. Ustaz, abi gak usaha kia rumah menurut Ustaz, kalian cari ilmunya. Ketemu orang yang lebih banyak ilmunya, kalian tanya. Itu kan respon dari teman-teman. Iya kan? Jangan kita ngasih ngasih reaksi tapi nggak ada aksinya. Nggak ada aksinya. Yang kebanyakan sekarang pernah dagang itu tanpa ada aksi. Hanya sebagai konsep. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Yang terakhir itu untuk menjadi seorang entrepreneurship itu lakukan dengan baik the rules of repetition. The rules of repetition apa? Rules apa? Rules, aturan, repetition.
adaptation. The rules of adaptation, bagaimana kalian menciptakan habit itu menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan untuk kalian. Contohnya, kalian bangun jam 4 pagi kalau udah bagus, terus ulangi, dan itu akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi besar. Kalau kalian terus mengulanginya, kalau kalian terus mengulangi bangun jam 10, akan terus bangun jam 10. Kalau kalian terus spending yang bermewah-mewah, akan terus seperti itu. Kalian dapat usaha, Pak, saya ada usaha 5 juta, dapat untung 1 juta. Dari 1 jutanya itu bukannya kalian masukin ke modal lagi, tapi 1 juta itu dibeliin handphone baru, dibeliin cicilan motor baru. Dari 5 juta ngurangin jadi 4 juta. Dari 4 juta dapat untung lagi 1 juta. Wah, kemarin motor baru udah, handphone baru udah, dapat 1 juta. Dapat istri baru. Bisa ini. Dari 4 juta sisa 3 juta. Ya, satunya di spending untuk medis. Dari 3 juta berarti dari modal kalian 5 juta udah habis 3 juta, sisa 2 juta. Itu artinya sudah 70% dari modal kalian. Itu artinya kalian bankrupt. Karena hasil dari usaha kalian dihabiskan untuk spend money, bukan produktif money. Ya, jadi ada untung 1 juta, masukin ke modal kalian yang 5 juta, jadi 6 juta. Dari 6 juta, usung lagi 2 juta, jadi 8 juta. Pak, saya masih pakai sepeda. Emang orang lain peduli? Ya, ada sekarang banyak yang pakai mobil mewah, tapi belakangnya boncos, masih nyicil. Emang orang lain peduli? Pedulinya karena kemewahannya, karena fleksinya. Tapi yang betul adalah saat kalian memakai sepeda, tapi tabungan kalian 3 kali harga sepeda itu. Ya, kalian punya handphone bagus, tapi cicilan yang tidak sesuai dengan kemampuan kalian, itu berarti spending. Bukan salah, pertanyaan saya tidak salah. Tetapi itu psychological of money. Bagaimana kalian memperlakukan uang yang kalian dapatkan dari hasil usaha kalian. Udah, jangan banyak-banyak ya. Jadi kurang lebih itu saja. Jadi tadi kita bicara masalah dari awal usaha sampai nanti kalian mendapatkan uang terakhir. Maksudnya gimana? Dari pertama kalian harus kerja keras dengan restu dari orang tua. Jangan lupa tawakal pada Allah, udah pasti. Karena kita akan bahas ini sekolah tinggi agama Islam, institut agama Islam, dan itu harus pasti kalian lakukan. Dan dapat restu orang tua, kalian kerja keras. Kalian atur waktu, mana jadi waktu yang biasanya main handphone, yang biasa main Mobile Legends, yang biasa main FIFA, dikurangi dengan sesuatu yang produktif. Setelah kalian bisa memakai manajemen waktu, kalian lakukan usahanya saat ini juga. Setelah kalian lakukan usaha ini juga networking. Setelah networking itu kan ada silaturahmi namanya. Setelah kalian silaturahmi, beranilah membuat usaha sendiri. Setelah kalian membuat usaha sendiri, kalian akan mendapatkan uang. Bijaklah terhadap uang yang kalian miliki. Bijak. Karena banyak usaha yang hancur gara-gara kalian tidak bijak memperlakukan uang. Ya, hampir 90% tidak bijak melakukan. Ini saya bicara kayak gini sepertinya bijak melakukan padahal tidak juga. Tapi saya pelajari bahwa oh iya, ternyata bijak melakukan uang itu sebagai salah satu pintu dari kesuksesan. Kenapa kayak gitu? Usaha sukses, kalian tidak bijak, bocor juga, banyak spending yang waste, akhirnya hancur juga. Ya. Setelah kalian mendapatkan, jangan lupa dari uang tersebut untuk banyak berbagi. Ya, terakhir setelah kalian berbagi, yang terakhir adalah kalian syukuri. Setelah kalian mendapat uang, kalian berbagi. Setelah kalian berbagi, kalian syukuri apa semua yang kalian dapat. Itu saja.